Tim nasional Malaysia langsung berbenah besar-besaran pasca kegagalan di kualifikasi Piala Dunia. Skuad Harimau Malaya berhasrat mengambil alih posisinya yang saat ini direbut oleh tim nasional Indonesia. Hasil manisnya adalah peringkat FIFA mereka melejit drastis dan kini hanya satu tingkat di bawah Indonesia. Demi mempertahankan konsistensinya, Kim Pan-gon terang-terangan meniru naturalisasi Indonesia. Pelatih Korea Selatan ini berambisi besar membawa skuad Harimau Malaya berbicara banyak di Piala AFF dan lolos ke Piala Asia 2027. Cetak Gol coba merangkum keseriusan dan rencana gila Malaysia menyaingi Indonesia sebagai berikut. Tiba-tiba naik peringkat FIFA. Bulan April menjadi bulan yang paling sial untuk timnas Malaysia. Kekalahan demi kekalahan di kualifikasi Piala Dunia membuat posisi Harimau Malaya turun drastis di peringkat FIFA. Saat itu timnas Malaysia turun 8 peringkat dengan berada di urutan 138 dunia. Media-media negeri jiran langsung tantrum dan membandingkan prestasi tersebut dengan timnas Indonesia. Barian selaku media lokal menuliskan ini menjadi penurunan prestasi untuk Malaysia. Sebab Indonesia berhasil menyalip posisi Harimau Malaya untuk pertama kalinya dalam 6 tahun. Masyarakat Malaysia bersatu padu mengkritik kebijakan FAM selaku federasi tertingginya. Mereka menilai FAM gak becus bekerja dan lebih fokus untuk mencari keuntungan. Namun anehnya di bulan Juni ini peringkat Malaysia mendadak mengalami lonjakan. Skuad Harimau Malaya berada di peringkat ke-135 dan hanya kalah satu tingkat dari Indonesia. Skuad asuhan Sintayong gak beranjak dari peringkat 134 dengan mengemas 1.108 poin. Media makan bola bahkan sampai terkejut dan gak menyangka Malaysia bisa naik peringkat. Padahal skuad Harimau Malaysia hanya meraih satu kemenangan menghadapi China Taipei. Sedangkan satu pertandingan sisanya didapatkan dengan hasil imbang menghadapi Kyrgyzstan. Sebaliknya, makan bola justru menyindir dan membandingkan dengan dua hasil kurang baik timnas Indonesia. Skuad Garuda memang sempat takluk atas Irak dengan 2 gol tanpa balas. Terang-terangan mengikuti langkah Indonesia. Walaupun Malaysia bisa naik peringkat, Kim Pan-gon justru masih belum puas. Mantan pelatih timnas Hong Kong ini berambisi membawa skuad Harimau Malaya melangkah lebih jauh. Salah satunya dengan mengikuti cara kesuksesan yang dilakukan oleh Indonesia. Kim Pan-gon memuji pencapaian skuad Garuda yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan sang pelatih memprediksi skuad Garuda akan menjadi tim terkuat di Asia Tenggara. Pencapaian ini diraih setelah berhasilnya proyek naturalisasi pemain keturunan. Awalnya pelatih kelahiran Jinju ini ingin mengikuti sistem negara kuat seperti Jepang dan Korea Selatan. Akan tetapi langkah itu kurang tepat karena perbedaan kultur sepak bolanya. Kim Pan-gon berencana akan mencari pemain keturunan yang tersebar luas di pelosok Eropa. Sebelumnya, Datuk Hamidin Muhammad Amin masih gengsi mengikuti cara Indonesia. Dia bilang gak semua langkah PSSI harus dilakukan oleh timnas Malaysia. Akhirnya, skuad Malaya sempat menaturalisasi pemain-pemain yang hanya bersinar di liga lokal saja. Mulai dari Sergio Aguero, Muhammadu Somareh, Paulo Jose hingga Romel Morales. Bahkan langkah ini sempat mendapatkan sanjungan dari media asal Vietnam yakni Soha. Soha menuliskan jika Malaysia berhasil menambah kekuatan dengan pemain naturalisasinya. Media itu juga menyindir Indonesia yang terlalu berisik dengan proyek naturalisasinya. Namun langkah ini gagal membuahkan hasil yang manis. Skuad Harimau Malaya gagal lolos ke ronde ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kegagalan ini membuat Kim Pan-gon diberikan tanggung jawab yang penuh. Sang pelatih diharapkan bisa mencari pemain keturunan berkualitas untuk memperkuat tim. Beberapa nama sudah masuk dalam incaran skuad negeri jiran, mulai dari Naim Garcia, Josh Brownhill, Aaron Zenter, Tom Sang hingga Luke Pleng. Luke Pleng jadi salah satu pemain keturunan yang paling gencar diincar oleh Kim Pan-gon. Dirinya merupakan pemain Crystal Palace yang dipinjamkan ke HJK Helsinki. Di usianya yang masih 21 tahun, sang pemain dinilai akan menjadi salah satu aset masa depan Malaysia. Persiapan matang mengundang negara kuat.
Rencana Malaysia menyaingi skuad Garuda bakal dimulai di turnamen Piala Merdeka. FAM berencana mengundang negara-negara pot 1 dan pot 2 di kualifikasi Piala Asia 2027. Datuk Hamidin Amin mengatakan skuad Harimau Malaya nggak boleh main-main di turnamen ini. Pasukan negeri jiran dibebankan tugas berat untuk terus meningkatkan ranking FIFA. Datuk Hamidin berambisi timnas Malaysia bisa masuk ke dalam pot 1 kualifikasi Piala Asia 2027. Dia menilai Malaysia akan mendapatkan undian yang mudah di babak kualifikasi nanti. Diketahui pot 1 bakal dihuni oleh Suriah, Thailand, Tajikistan, Vietnam, Lebanon, dan India. Sementara skuad Harimau Malaya masuk dalam pot 2 karena menghuni ranking 135 FIFA. Jika ingin menembus pot 1, timnas Malaysia harus bisa menyalip India di peringkat 124 FIFA. Selain itu, pasukan negeri jiran juga punya ambisi kembali menjadi juara di Piala Merdeka. Di edisi sebelumnya, Malaysia menelan hasil memalukan usai kalah di final dari Tajikistan. Dilansir dari media makan bola, India kabarnya siap memenuhi undangan tampil di Piala Merdeka 2024. Skuad Harimau Biru ingin membalas dendam usai dikalahkan Malaysia di edisi yang sebelumnya. AIFF selaku Federasi Sepak Bola India dikabarkan masih kesal karena dianggap dicurangi di Piala Merdeka 2023. Saat itu, India kalah 4-2 dari Malaysia akibat banyak keputusan aneh dari wasit. Mongkol Chai Pechiri selaku pengadil lapangan dari Thailand dianggap lebih memihak ke tuan rumah. Kembali menyindir dan meremehkan Indonesia. Selain bertekad menjadi juara di Piala Merdeka, timnas Malaysia juga menunjukkan keseriusannya di ASEAN Cup 2024. Kim Pan-gon bertekad membawa Harimau Malaya meraih gelar juara. Pelatih 55 tahun ini mengatakan ASEAN Cup merupakan langkah yang bagus untuk memulai persiapan. Bahkan ini disebut akan menjadi tolak ukur menjalani kualifikasi Piala Asia 2027. Menurutnya, Malaysia harus bisa meraih gelar juara untuk bisa meningkatkan animo supporter. Kim Pan-gon menilai mereka akan bangga karena negaranya akan semakin dikenal luas. Berbagai media Malaysia justru menyindir keras Indonesia yang mengesampingkan ASEAN Cup. Stadium Astro menuliskan jika skuad Garuda seharusnya bisa fokus di ASEAN Cup. Menurut Stadium Astro, turnamen tertinggi Asia Tenggara ini masih cukup bergengsi. Sebagai informasi, timnas Indonesia sendiri memang menurunkan pemain muda di ASEAN Cup. PSSI menganggap ASEAN Cup sebagai turnamen untuk menguji coba para pemain muda. PSSI menilai jadwal Piala AFF sangat berdekatan dengan kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut Erick Thohir, timnas Indonesia harus lebih fokus di kualifikasi Piala Dunia saja. Ketua PSSI ini bahkan menilai level skuad Garuda sudah berada di level Asia. Bung Binder juga setuju dengan pernyataan dari Erick Thohir. Menurutnya, skuad Garuda seharusnya bisa melupakan ASEAN Cup yang dianggap bukan turnamen bergengsi. Begitu juga dengan Sintayong yang gak terlalu mementingkan ASEAN Cup. Gembar-gembor Kim Pan-gon. Demi bisa memenuhi ambisi besarnya, timnas Malaysia pun berencana mempertahankan Kim Pan-gon. FAM menilai sang pelatih sudah mempersiapkan beberapa rencana panjang. Kim Pan-gon diyakini bakal melakukan pembenahan tim yang sangat baik. Pelatih berambut gondrong ini percaya timnas Malaysia bisa menemukan tajinya di turnamen ASEAN Cup. Kim Pan-gon yakin anak asuhnya akan tampil bersinar menghadapi negara-negara ASEAN. Selain itu, sang pelatih juga gembar-gembor bisa membawa Malaysia lolos ke Piala Asia 2027. Padahal Harimau Malaya berpeluang bertemu dengan negara kuat di kualifikasi Piala Asia. FAM percaya kalau Kim Pan-gon bisa mengulang prestasi kelolosan di Piala Asia 2023 yang lalu. Itulah ulasan keseriusan dan rencana gila timnas Malaysia menyaingi Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Akankah Kim Pan-gon akan membuktikan omongannya dan berhasil menyaingi Indonesia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.